Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia dengan judul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia. Langsung saja ke slide-nya. Oke. Pertama, pengertian dari bahasa itu sendiri. Bahasa adalah alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun, kalau misalnya lebih jauh, bahasa adalah alat untuk berinteraksi atau alat berkomunikasi. Dalam arti, alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Nah, kalau menurut KBBI, bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Nah, bahasa juga merupakan bagian dari kebudayaan, dan bahasa lah yang mengembangkan kebudayaan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Bahasa dapat pula berperan sebagai alat interaksi sosial, sekaligus alat adaptasi sosial. Hal ini mengingat bahwa bahasa Indonesia memiliki bahasa yang majemuk. Nah, di sini adalah bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja atau kata-kata yang ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka. Tapi bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik, sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja, dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Nah, karena bahasa Indonesia atau bahasa baku itu adalah bahasa yang nasionalis yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi, namun pemakaian bahasa Indonesia ini dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Interferensi bahasa gaul kadang muncul dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam situasi resmi yang mengakibatkan penggunaan bahasa tidak baik dan tidak benar. Sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan tersebut. Nah, ini adalah timeline-nya dari penggunaan bahasa gaul itu. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir 1980-an. Nah, bahasa gaul pada umumnya digunakan sebagai sarjana komunikasi di antara remaja sekelompoknya selama kurun tertentu. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat mengetahui apa yang sedang dibicarakannya. Nah, Sarwono menemukannya pada tahun 2004 dan menjelaskan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja yang bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari. Nah, pada tahun 2008, menurut Mulyana, bahasa gaul itu sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus dan unik ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Kedua definisi ini saling melengkapi. Pada definisi yang pertama hanya menerangkan bahasa gaul adalah bahasa yang mempunyai istilah yang unik. Sedangkan definisi yang kedua diperjelas lagi bahwa yang menggunakan bahasa tersebut adalah para remaja dan bahasa tersebut akan terus berkembang. Nah, ini adalah ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata-kata yang lebih pendek. Ini adalah salah satu contoh tabel perubahan dari kosakata bahasa Indonesia menjadi kosakata bahasa gaul. Contohnya di uh, kosakata yang khas aku menjadi gua, ayah atau menjadi bokap.
Kalau misalnya menggunakan fonem awal dan fonem yang dihilangkan seperti memang menjadi emang, sama atau menjadi ama. Penggantian huruf A dengan E, benar menjadi benar, cakap atau cakap, dan seterusnya. Banyak sekali bahasa, tapi sangat sangat banyak sekali. Slide 6. Faktor-faktor perkembangan bahasa gaul di masyarakat. Yang pertama itu adalah internet dan situs-situs di jaring sosial. Nah, yang berdampak sangat signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Empat situs-situs di jaring sosial yang kebanyakan adalah remaja, jadi agen dalam menyebarkan pertukaran bahasa gaul tersebut. Tulisan seorang remaja di situs di jaring sosial juga akan dilihat dan bisa ditiru oleh ribuan remaja lainnya, misalkan Facebook, Twitter, atau Instagram, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan. Karena pengaruh lingkungan, umumnya para remaja menyerap dari percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman ataupun keluarga. Yang ketiga adalah peran media. Yang pertama, media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film, khususnya film remaja dan iklan. Misal dari adegan percakapan di televisi yang disusup karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri, tapi sebagian besar karena disuapi oleh media. Yang kedua itu media cetak, misalkan dari bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja, misalkan cerpen dan novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Yang keempat, modernisasi. Pembangunan dan perkembangan zaman di mana segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu ter-up to date. Dampak dari modernisasi yang paling terlihat adalah gaya hidup, seperti cara berpakaian, cara belajar, aplikasi teknologi yang makin maju. Yang pasti bahasa gaul itu akan selalu muncul dan berkembang sesuai zaman masing-masing. Nah, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, karena seiring dengan munculnya bahasa gaul ini dalam masyarakat, banyak sekali dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa gaul tersebut. Perkembangan ini mempengaruhi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, eksistensi terancam dipinggirkan oleh bahasa gaul. Berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Kalau generasi negeri ini kian tenggelam dalam budaya bahasa Indonesia yang lebih dalam, mungkin bahasa Indonesia akan semakin sempoyongan dalam memanggul bebannya sebagai bahasa nasional dan identitas bangsa. Nah, dalam kondisi demikian, diperlukannya pembinaan dan pemupukan sejak dini pada generasi muda agar mereka tidak mengikuti pembusukan tersebut. Kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia, karena bahasa gaul yang begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa tersebut. Nah, karena sehingga bahasa Indonesia itu semakin pudar, bahkan dianggap kuno di mata remaja, dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkannya punahnya bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul yang semakin marak di kalangan remaja merupakan sinyal ancaman yang sangat serius terhadap bahasa Indonesia dan pertanda semakin buruknya kemampuan berbahasa generasi muda zaman sekarang. Sehingga tidak dapat dipungkiri suatu saat bahasa Indonesia ini bisa hilang karena tergeser oleh bahasa gaul di masa yang akan datang. Ini adalah dampak dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama positif. Yang positifnya saya akan jelaskan, yaitu dampak positif yang dengan digunakannya lebih gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas dari mengganggu atau tidaknya bahasa gaul itu, tidak ada salahnya kita menikmati tiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikan yang tepat juga. Nah, negatifnya, penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Dari kesimpulan presentasi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa banyaknya masyarakat Indonesia dapat menggunakan bahasa gaul, singkatan dalam komunikasinya sehari-hari adalah penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia
dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kurangnya kesadaran untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri akan berdampak lunturnya dan hilangnya bahasa Indonesia dalam pemakaian dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja. Apalagi dengan maraknya dunia kalangan artis menggunakan bahasa gaul di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin menirukannya di kehidupan sehari-hari. Hal ini sudah wajar karena remaja suka meniru hal-hal yang baru. Nah, ini referensi presentasi sekarang, dan mungkin sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.